bergerak bersama tepuk tangan masa, jangan dong ragu-ragu memajukan desa calon bupati kita dan yang juga terganteng kota. itu ya. Bekerja Wah, luar dengan biasa. ikhlas, selalu ada asa, peduli pendidikan dan kesehatan, silaturahmi dengan warga diutamakan, dengan semua tak pernah Berada dalam forum diskusi Mimbar Harapan Bengkulu Utara. Laki-laki itu ya dinilai ya harus bertanggung jawab. Kerja serius ada waktunya, istirahat ada waktunya. Jadi mau jadi sukses itu pertama berkomitmen dan konsisten. Kalau bisnis hitungannya jelas. 1 kali 1 sekian, untungnya sekian, modal sekian. Kalau politik itu bisa berubah. Sekian detik bisa berubah. Itu namanya seni. Kita harus garis bawahi, jangan pernah anti politik, kita harus melek politik. Anak muda menentukan arah kebijakan itu. Saya pamit, minta doa restu, keterwakilan anak muda, insya Allah program-program ya hak anak muda di Bengkulu Utara saya prioritaskan di masa-masa yang akan datang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk Bapak Ari dan kita semua. Wah, luar biasa kawan-kawan sekalian. Baik, gimana Mbak Reza? Sebelum masuk ke acaranya boleh tanya dulu dong ya. Ya, tanya apa nih? Kalau boleh tahu ini acaranya siapa penyelenggaranya? Oke, buat teman-teman ya, selamat malam semua. Jadi pada malam hari ini kita berada dalam forum diskusi Mimbar Harapan Bengkulu Utara. Baik, selamat datang Bapak Ari Septiadinata beserta tim yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini di tengah kesibukannya dalam menjalankan kampanye ya Mbak ya. Yes, betul. Tinggal berapa hari lagi nih kita kampanye? Nah, tinggal menghitung hari lagi nih. Mungkin dari sini juga beberapa teman-teman masih ada yang bingung kapan pilkada, mau pilih siapa sih? Pak Ari ini pasangannya siapa sih? Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang belum tahu gitu. Jadi hari ini kesempatan teman-teman buat kenal lebih dalam sama Pak Ari. Ya, kita bukakan forum buat teman-teman bisa kasih aspirasi, bisa kasih mungkin diskusi sama Pak Ari hari ini. Betul, kapan lagi ya kan kita Kapan bisa lagi? diskusi langsung ya, luar Betul. biasa ini. Nah jadi nanti ya teman-teman ya, forum ini kita adakan supaya kita bisa mengenal lebih dalam baik personalitinya Bapak Ari, atau ini kan forum anak-anak muda, kita panggilnya Bapak atau Abang nih? Abang, siapa? Bapak? Abang dong ya, Biar Abang akrab. gitu, Biar Abang gitu, Abang Bupati nanti manggilnya ya. Nah kalau itu kan ada Mas Bub, nah kita punya Bang Bub nih saya itu. Nah bukan Bang Duit tapi ya. Nah jadi acara ini nanti kita tujukan untuk kita sama-sama mempelajari, kita pahami, kemudian kita bisa bertanya Yes, apa betul. sih program yang diusung atau yang ditawarkan ke kita, terutama anak-anak muda, atau untuk menyelesaikan masalah yang ada di Bengkulu Utara. Nah nanti kita akan tanya-tanya, kita akan ngobrol santai. Kita ini santai aja teman-teman ya. Gak usah kaku-kaku. Gak usah kaku ya, karena kalau kaku-kaku itu nanti wah nggak di sini tempatnya. Ya, bukan eventnya. Bukan event seperti Ini itu. kita santai-santai aja, ngobrol dua arah sama Bapak Ari. Ya nanti diskusinya seperti itu. Yes. Oke. Seperti itu ya Mbak ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, mungkin bisa dikabarin ya untuk tim dan lain sebagainya. Oh iya, satu lagi, event ini dihandle sama salah satu IO, event organizer lokal kita yang Luar dimiliki Bengkulu Utara. Keren, anak muda berkarya. Anak muda berkarya. Keren. Nah, nama IO-nya itu Wahyu Utama Creative Production teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Nah, salah satu atau mungkin hari ini baru satu-satunya industri kreatif yang ada di Bengkulu Utara yang bisa muncul ke permukaan. Kayaknya masih banyak ya Mbak ya. Betul. Mungkin belum. Produk lokal, kapan Produk lagi? lokal. Ya kan? Betul, belum Jadi kelihatan kita aja. nggak pakai lagi yang dari luar, ternyata anak lokal mampu. Mampu loh bikin acara kayak gini. Tepuk tangan untuk kita semua juga. Semangat ya. Nah, nanti kita perhatikan. Nah, sebelum kita lanjut ke acara, ini ada teman-teman dari Markaben. Nah, ini juga salah satu anak-anak muda yang kemudian merepresentasikan kita semua, bahwasanya mereka juga bisa loh berkarya. Nah, di sini nanti akan ada penampilan nih, Mbak, dari teman-teman Marka spesial ya. dari teman-teman. Ya, seperti itu. Silahkan teman-teman Boleh, Marka silakan. ya, Mbak Nana ya.
dan kawan-kawan silakan. Ikan pahis lemah rasanya, makan ke nasi putih pane-pane, ulam ke jering nudo. Rasanya oi lemah nian, makan sebungkus sampo-sampo, nasi sepiring udah habis, rasa dan lambung. Rasanya oi lemanian, badan keringnya niti-niti, sambalnya pede tambul lagi, api segalo. Rasanya oi lemanian, makan sebungkus sampo-sampo, nasi sepiring udah habis, rasa dan lambung. Rasanya oi lemanian, badan keringnya niti-niti, sambalnya pede tambul lagi, habis segalo. Sambalnya pede tambul lagi, habis segalo. Luar biasa ya. Ini baru satu, Baru satu. belum yang lain. Iya, belum Ya. yang belum kelihatan belum Betul, lagi. nanti kita perlihatkan ya. Betul. Ini kayaknya masih di hide ini, masih di hide kawan-kawan ya. Oke, gimana nih abis ini Mbak? Iya, ada yang lupa nih. Ada yang lupa. Kita belum kenalan. Iya. Ya. Ya, Ini kenalan siapa dulu sih deh. dua orang ngomong Nggak jelas di depan ini. Nggak jelas. Kenal enggak, ngatur acara lagi. Iya, betul. Nah, jadi saya di sini sebagai MC ya, bisa dibilang MC dan juga pemandu kita nanti berdiskusi Pemantik. sama ya, Ya. pemantik sama Pak Ari untuk berdiskusi nanti, dan juga ada teman saya Reza, sorry. Selanjutnya Perkenalkan saya Rangga Gusti Pangestu. Kita atau kami berdua ya, asli putra putri daerah dari Kabupaten Bengkulu Utara, gitu ya. Nah, Mbak Reza ini kemarin habis menempuh pendidikan di mana? saya background pendidikannya kebetulan jurusannya hubungan internasional Di? di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, luar Alhamdulillah biasa. udah lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kerja apa nganggur Mbak? Sekarang kebetulan saya punya bisnis. Wah. Asik. Bisnis Bisnisnya ya? sekarang saya punya lumayan mengembangkan bakat lah. Betul. Saya bilangnya lumayan mengembangkan bakat. Promosi sekalian aja. Makeup artist. Jadi saya sekarang makeup artist teman-teman. Jadi Iya. boleh nanti ada yang mau acara Betul, Boleh, luar calling. biasa ya. Oke, seperti itu ya. buat Mas Rangga ini gimana perkenalan dulu dong. Ya, Jangan kalau cuma saya nama doang. kebetulan sekarang juga masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kebetulan anak UIN semua ini ya, nggak jelas ini. Nah, tapi tentunya di sini juga pasti banyak teman-teman yang luar biasa Mbak. Betul. Ya, yang jelas nanti kita akan mengekspor ya, yang kemudian maka dari itu kita mengundang ya salah satu satu-satunya Satu-satu. ya kandidat calon bupati yang pasti, yang pasti Yang pasti. akan menjadi bupati kita, yaitu Bapak Ari Septiadinata sebagai narasumber kita hari ya, ini. pada malam hari ini. Seperti itu, Mbak. Yes, betul. Seperti itu Bapak Ari, nanti langsung kita menuju ke depan ya. Gimana? Langsung maju aja ya. Boleh? Wah, oke, langsung kita panggilkan ya abang kita yang luar biasa, Bapak Ari Septia Adinata. Tepuk tangan dulu boleh, semua yang meriah. ya. Baik. Ini apa nih? Oke. Cek. Kita santai aja ya, mungkin Bang Bupati mungkin bisa sambil relax duduk, nggak Yes. apa-apa. Nah nanti kalau mau berdiri atau mau lari-lari nanti, yang penting jangan lari-lari Bang. Ya duduk aja. Larinya udah tadi pagi. Rokok saya udah tahu bener. Ridersnya luar biasa, udah pas ya. Udah pas. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya. Boleh. Ya Mbak ya.
mungkin silahkan kepada Bapak Ari atau abang kita semua, Bang Ari, untuk sebenarnya Bang Ari ini siapa sih, ya kan? Mungkin teman-teman juga banyak yang awalnya Betul. politiknya masih awam gitu. Iya. Pak Ari cuma tahu wakil bupati kita. Tapi mereka mungkin nggak tahu sekarang Bapak mencalon lagi gitu. Jadi boleh silakan Bapak memperkenalkan diri. Baik, halo malam. Ini para jomblo semua? Ada yang bawa pasangan? Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tahu nama, tapi nggak tahu nama panjang. Nama panjang saya Ari Septia Adinata. Kalau disingkat itu ASA. ASA artinya apa, Pak? Harapan. Wah, harapan artinya. Ya, Betul-betul tapi harapan. momentumnya pas karena pasangan saya ini bapaknya Sumarno. Jadi saya sambungkan aja nama saya Ari Sumarno Amanah. Menjadi pemimpin itu ya harus amanah, itu tujuannya. Saya lahir di desa Sawang Lebar. Samu, orang dusun gitu. Orang dusun ya. Aku dusun Sumberjo. Ya. Saya kuliah di Jawa tahun 2008, selesai 2012. Habis itu mengembangkan, coba berbisnis menjadi wirausaha. Tahun 2016 saya terjun politik. Waktu itu umur masih 25 tahun. Alhamdulillah terpilih menjadi wakil bupati tahun 2016, saya dilantik 14 Februari. Nah ini udah kali keduanya tahun 2020. Jadi hampir 10 tahun saya menjadi wakil bupati. Wah, 10 tahun tuh, Keren. tepuk tangan dulu 2 dong. periode. Ya, 10 tahun tuh nggak sebentar loh, Mbak. Betul. Ya. Itu dari anak kecil juga udah besar. Udah 10 bisa tahun itu udah. minta jajan itu ya. Betul. Tentu pengalamannya juga pasti luar biasa ya. Nah mungkin dari Mbak Reza ada pertanyaan lagi nih. Nah ini kan itu tadi ya Pak Ari atau Bang Ari ya. Itu sebagai wakil bupati 2 periode. Kemudian juga pernah menempuh pendidikan di luar. Yes. Nah mungkin kenapa nih dulu nih Bang. Kok mau pulang lagi ke Bengkulu Utara? Kan biasanya nih kalau teman-teman kita nih banyak kejadian udah keluar nggak mau pulang gitu. Katanya kalau dia daerah nggak ada peluangnya. Ah itu ya Bakat kan. saya sia-sia Betul. kayaknya Nah, gitu. itu. Nah, Nah, apa ini nih? luar alasan biasa. Bapak? Pulang kemudian membangun daerah. Betul. Dan 2 periode ini akan melanjutkan untuk menjadi lebih maju, hebat dan masyarakatnya bahagia. Bahagia. Nah ini kenapa ini Bang? Alasannya. Alasannya kok pulang lagi Bengkulu Utara? Ya, kita ini kan masih proses transisi ya. Kita tinggal menentukan usia produktif itu sampai di usia berapa. Ada paman saya itu usia 70 tahun, tapi sekarang masih produktif. Nah artinya kita ini usia produktif itu selesai kuliah, umur 20, 21, 23, hampir 30. Nah itu masih proses masa transisi. Nah saya waktu itu masih proses masa transisi itu. Habis kuliah, habis itu ingin berbisnis, habis itu coba lagi, oh peluangnya ada terjun politik posisinya. Nah, di situ saya melihat ada kesempatan dan peluang. Nah, artinya yang saya maksud, kita ini masih proses dalam transisi. Jangan melihat target tengahnya, tapi melihatlah hidup ini sebagai proses. Nanti kalian akan ketemu bagaimana fashion kalian, apakah di bidang bisnis, apakah di bidang politik. Kalau ingin menjadi orang sukses hanya 2, 1 komitmen, yang kedua konsisten. Kalau mau jadi bisnis, nggak berkomitmen, bisnismu nggak bakal maju. Karena kejujuran, komitmen, kontrak kerja, kerjasama itu bagian dari komitmen. Konsisten itu ibarat endurance. Kita hidup ini nggak mesti harus tinggi gitu, habis itu jatuh gitu. Nikmatin aja, ibarat detak jantung gitu. Datar, tinggi nggak terlalu tinggi, rendah nggak terlalu rendah, slow aja. Karena anak muda itu cuma 3, idealis, cepat merespon, dan ingin perubahan. Anak muda tuh nggak mau muluk-muluk loh, pengennya cepat, idealis, pengennya harus cepat. Nah, kalau gagal, ya harus gagal.
Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu apakah itu benar, apakah itu salah. Nah, berdasarkan pengalaman saya semenjak saya kuliah di Jawa, itu saya kembangkan di bidang bisnis. Dari tahun 2012 saya bisnis dari ya jualan, terus ini habis itu berkembang ke ekspor. 2015 saya ketemu dengan Bupati lama. Waktu itu saya ditawarin nih sama toko-toko Bengkulu Utara. Karena nggak ada toko lagi waktu itu. Jadi saya ditawari untuk maju bupati pada tahun 2015. Ya saya umur 25 tahun nggak ngerti tentang politik kan nggak mungkin. Saya berkaca, saya melihat ibarat baju kita pakai CSL, kita pakai XL kan nggak masuk gitu. Akhirnya saya ditawari untuk menjadi wakil bupati. Nah mulai dari situ saya tertarik dengan politik. Ternyata politik ini seni. Nah di sini teman-teman kita garis bawah ya. Pertama kita satu frekuensi, satu circle. Ya. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak muda, jangan pernah anti politik. Pesan saya itu, politik itu mengatur semua arah kebijakan. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan pendidikan infrastruktur posisinya. Tapi kalau kita anti politik, maka kita akan membiarkan orang yang tidak baik di wilayah politik itu. Paham? Karena masa depan kita yang menentukan anak muda. Orang tua habis masanya. Kan begitu? Jadi masa kita itu ke depan. Tapi kalau kita anti politik, acu tak acu, biarin saja, nggak peduli, mau hancur-hancur daerah kita, itu salah tuh. Karena jalan kalian itu, mau jadi pengusaha, itu ditentu oleh politik. Mau jadi seorang bisnismen, itu ditentu orang politik. Mau jadi dokter, itu ditentu orang politik. Mau jadi orang dosen, itu ditentu orang politik. Semua arah kebijakan pembangunan Indonesia maupun dunia, bukan di Kabupaten Bengkulu, maupun dunia, itu semua di arah kebijakannya diatur oleh politik. Nah, maka kedua sisi ini saya jalankan. Bisnis dan politik itu sama-sama, ibarat 11-12 gitu, nggak ada bedanya, sama. Kalau bisnis, hitungannya jelas, 1 kali 1 sekian, untungnya sekian, modal sekian. Kalau politik itu bisa berubah, sekian detik bisa berubah, itu namanya seni. Nah, makanya hari ini saya ajak teman, kita harus garis bawahi, jangan pernah anti politik. Kalau kita anti politik, maka kita akan membiarkan orang tidak baik dimasuk wilayah politik itu. Paham? Satu. Yang kedua, anak muda ini harus banyak stok pemimpin. Karena kalian yang akan melanjutkan. Mungkin habis saya nanti, mungkin kalian menjadi bupati. Mungkin kalian jadi pengusaha sukses. Amin. Kan begitu. Nah, baik buruknya di daerah ini, ya kita yang menentukan. Maka dari itu, pemimpin anak muda harus banyak stok pemimpin, karena stok pemimpin di masa yang akan datang adalah kalian-kalian. Saya keterwakilan ini, masih masa transisi. Habis kuliah, habis itu bisnis, habis itu terjun politik, menjadi wakil bupati 2 kali. Nah, transisi saya sekarang mencoba pengalaman ya yang saya bawa selama menjadi wakil bupati, rekam jejak saya, pengalaman saya ingin coba maju sebagai kepala daerah Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan pengalaman yang saya miliki. 2 di bidang ekonomi, 1 di bidang politik, itu kombinasinya bagaimana bisa memajukan Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Makanya visi saya maju, hebat, sejahtera, bahagia berkelanjutan. Nah, terus yang kedua, cukup? Itu udah 2, sekarang ketiga berarti Bang. 3. Apa lagi? Boleh dilanjut. Silakan. Ya. Mungkin
Itu tadi ya teman-teman ya. Saya ngomong ini jangan pernah anti politik saya. Ya. Sama saya seorang politik. Nah, maksud saya itu saya sampaikan kita jangan pernah anti politik. Kita duduk di sini harus ikut andil arah kebijakan pembangunan Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Luar biasa ya. Jadi pada intinya anak-anak muda itu jangan anti terhadap politik. Ya Mbak ya. Betul. Karena apa? Kita semua apa yang kita alami di dalam hidup kita. Semuanya diatur sama politik teman-teman. Nah, kalau ternyata yang ngatur itu nggak jelas nih misalnya ya. Nah, itu siapa yang sengsara itu? Itu yang salah siapa? Kita yang memiliki wewenang untuk memposisikan orang menjadi pejabat politik gitu. Maka harus betul-betul kita perhatikan visi misinya seperti apa, program yang ditawarkan seperti apa. Nah, itu tadi sudah singkat dijelaskan oleh Bang Ari. Betul. Nah, mungkin dari Mbak Reza nih mau mendalami lagi nih ya kan. Ini aktivis, Bang. Aduh. Bukan aktivis HMI. Bukan aktivis HMI nih. Kita Ya. ini ya santai tapi serius. Gitu ya. Anak Berbobot muda ya? tuh gitu. Betul. Santai tapi serius. Iya. Anak-anak muda tuh beberapa mungkin melek sama politik, tapi beberapa itu bersikap apatis karena mereka merasa seperti tadi, siapapun yang mimpin hidup ambo ceko lah. Nah gitu, itu sering banget kita dengar apalagi di sekitar kita. Gimana kita sebagai atau teman atau bapak mungkin ya sebagai ikon pemimpin yang masih muda gitu ya untuk lebih lebih membuka wawasan teman-teman yang mungkin yang masih belum terlalu into politik gitu. Gimana caranya untuk mereka tuh bisa melek politik gitu. Gimana Pak? Ya harus melek. Harus melek ya. Saya bilang tadi, kalau kita biarkan anti politik akan ada masuk orang-orang yang tidak baik di lingkaran politik yang mengatur arah kebijakan itu. Nah, makanya pesan saya hari ini kita harus melek politik. Anak muda menentukan arah kebijakan itu. Suara anak muda itu lebih banyak daripada suara orang tua. Itu betul loh. Se-Indonesia loh. Betul. Nah, tapi kalau kebanyakan anak muda ini dia kesibukan main. Nah gitu. Boleh main, tapi ada waktunya. Jam kerja ada jam kerjanya. Kerja itu 2 menit itu istirahat, habis itu kerja lagi 2 menit, kan gitu, kan diatur seperti itu. Kadang ada sifat kita tuh malas, pasti ada kan, malas gitu kan. Maka dari itu kita harus memotivasi pemikiran, besok tuh mau kerja apa, besok mau disiapkan apa di pikiran sebelum tidur, pasti terbangun paginya. Tapi kalau besok nggak mikir apa-apa, ngambang, mager, nggak bakal berkembang. Nah, politik itu tadi ya harus melek terhadap politik. Karena arah politik itu mengatur arah kebijakan kita. Ibarat begini, ini botol minuman nih, ada isi kan? Kalau botol minuman ini nggak ada isi, kalau diremas, hancur kan? Begitu juga kita, kehidupan. Kalau kalian nggak diisi ilmu-ilmu yang bagus, baik dari segi politik, ekonomi, agamis, spiritual, kalian mudah sekali dihancurkan. Mudah sekali diremukkan. Karena hidup ini masalah dan tantangan. Ini rata-rata udah kuliah semua belum? Apa masih SMA? Nah, habis SMA pasti mau kuliah. Kan betul? Habis kuliah pasti mau kerja, kan begitu kan? Jadi hidup itu putarannya masalah dan tantangan. Itu terus yang kita hadapi. Mau kuliah, skripsi lagi, tantangan lagi, nggak lulus, masalah lagi. Kan gitu. Iya. Jadi hidup tuh kayak gitu. Masalah dan tantangan. Maka dari itu kita harus mengisi kehidupan kita itu dengan hal-hal yang produktif. Sehingga ketika ada masalah nanti, tantangan yang kita hadapi itu kita bisa dihadapi semuanya. Makanya harus melek terhadap politik supaya arah kehidupan kita ini bisa berjalan sesuai arah kebijakan pemimpin di masa-masa yang akan datang. Makasih. Begitu ya, wah harus melek terhadap politik itu tadi teman-teman ya. Melek itu berarti melihat kira-kira politik itu apa sih. Kalau saya mendefinisikan politik itu Mbak ya, cara orang ya atau seni itu tadi untuk orang itu bisa mendapatkan pisau
pisau bermata dua. Nah, pisau bermata dua ini tergantung siapa yang pegang. Kalau orang pegang yang baik, pisau itu bisa dipakai untuk motong daging, Betul. ya, untuk masak, bantu Bisa di dapur. jadi sesuatu yang bisa kita nikmati Betul, bersama. bisa jadi alat untuk itu. Iya. Tapi kalau orang jahat, misal kayak saya gitu. Misalnya bukan enggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Baik kok aslinya. Ya, itu misal orang jahat yang pegang pisau ini, ya, itu kita nggak tahu dipakai untuk ngerampok, untuk ngebegal, untuk apa sebagainya. Maka kita harus tahu yang akan mendapatkan pisau ini itu siapa sih nanti. Nah itu tadi Mbak ya. Nah ini ngomong-ngomong soal pekerjaan ini tadi sempat disinggung juga. Beralih pekerjaan apalagi. Pekerjaan ya. Nah itu kan banyak nih teman-teman yang mungkin sudah lulus SMK, sudah lulus SMA ya. Atau baru mau lulus mungkin. Atau baru mau lulus mungkin ya. Itu di sini tuh masih banyak yang bingung terhadap akses informasi terhadap pekerjaan ini, Bang. Ya. Nah, jadi anak-anak muda di Bengkulu Utara ini kalau nggak keluar, ya, dia dapat informasi akses pekerjaan itu paling dari mulut ke mulut, Betul. gitu. Itu satu. Yang kedua, itu kan tadi salah satu alasan Bang Ari untuk pulang ke Bengkulu Utara itu karena bisa melihat peluang. Iya. Ya, kemudian peluang itu Passionnya juga ada. passionnya dapat, Iya. ya. Nah, banyak juga nih kawan-kawan kita yang ada di luar sana sudah selesai, dia mungkin nggak bisa lihat peluang gitu loh. Jadi mau pulang ini nggak ada alasan. Iya. Termasuk teman-teman yang di sini mungkin ya, di sini cari kerja ya, mungkin dapat informasinya masih nggak tahu dan ruang pekerjaan atau peluang pekerjaan itu masih minim. Betul. Nah ini gimana sih Bang? Kira-kira nanti ke depan kan tema kita sekarang ini kemana arah pergerakan Bengkulu Utara. Nah, kira-kira ke depan terkait dengan peluang kerja ini tadi. Buat anak muda ya, Ya. apalagi penerus Generasi penerus Bengkulu bangsa, Utara, ya. ya bangsa Bengkulu Utara, buat negara sendiri kita nanti. Nah itu nanti gimana Bang? Ya. Baik, Bengkulu Utara ini luas wilayah 4.426 km persegi. Kita mempunyai 215 desa, satu pulau keluar yaitu Pulau Enggano. Nah, rata-rata sumber daya alam kita ini adalah kelapa sawit, pariwisata, dan batu bara, dan material jalan, kuari. Nah, semua aspek sektor itu ke depan harus kita kelola dengan baik. Sehingga APBD kita, PAD kita bisa meningkat. Baik dari sektor perkebunan, baik dari sektor pertanian, baik dari sektor pariwisata, baik dari sektor seni budaya, maupun sektor pendidikan kesehatan. Mungkin kalian nanti mau jadi dokter, atau menjadi tenaga medis, atau menjadi dosen, guru. Itulah tugas pemerintah ke depan di semua sektor itu bisa tercover dan semua harus optimal. Nah, ke depan Bengkulu Utara ini terisolir. Permasalahannya adalah aksesibilitas. Ya. Coba bayangkan, Mbak. Kalau kita hanya mengandalkan APBD, itu hanya ya, 1 kilo jalan itu cuma 30 kilo 1 tahun. Ya kan? PAD kita cuma 74 miliar. APBD kita 1,2 triliun. Dana belanja daerah itu habis 800 miliar. Berarti yang bisa dikelola itu hanya 250 miliar. Nah, artinya disitulah semua itu. Jalan hanya dapat 30 kilo. Jalan kita luasnya 564 kilo. Yang rusak parah itu 160 kilo. Yang sudah dibangun 260 kilo. Nah, artinya 2 periode pun menjadi bupati, sisa 260 kilo itu hanya dapat 30 kilo per tahun. Itu nggak bakal selesai. Artinya apa? Kita ini luas rentan kendali kita sangat luas. APBD kita minim, PAD kita minim. Jumlah penduduk itu terbanyak seprovinsi Bengkulu. Jadi beban terus pemerintah daerah. Bagaimana untuk beasiswa, bagaimana untuk meningkatkan PAD? Nggak bisa, Pak. Maka salah satunya kemana? Maka visi saya pertama tadi itu apa? Hebat sejahtera. Kita hebat dan patut bersyukur tinggal di Bengkulu Utara. Karena Mas Monas itu 20%-nya dari Lebong Tandai. Kita dijajah oleh Inggris. Benteng Marlborough itu
Itu perbatasan Bengkulu Utara dulu untuk mengambil emas di Lembong Tantai. Artinya alam yang kita miliki itu sangat melimpah. Kita patut bersyukuri. Dari sumber daya manusia kita berkualitas, nggak kalah dengan kabupaten lain, bahkan tingkat nasional. Malah sumber daya manusia kita pun membawa nama provinsi, bahkan tingkat nasional. Ini luar biasa. Artinya apa? Kita kaya dengan itu. Dari segi anak muda, kreativitas, inovasi, ya, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, maka ke depan itulah PR saya. Bagaimana bisa mengelola sumber daya alam ini menjadi sumber PAD sehingga memotong aksesibilitas, ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga harus meningkat, sehingga PAD kita juga meningkat. Nah, yang kedua, dengan kita memotong aksesibilitas, kalau kita ada pelabuhan khusus, ya, dari Air Napal sampai Putri Hijau, jadi pabrik CPO itu nggak mesti harus ke Padang, jaraknya 250 kilo, nggak mesti harus ke Pulau Bayi 180 kilo. Kalau CPO kita, pelabuhan kita hanya 80 kilo, maka CPO kita mahal, harga sawit juga akan meningkat. Kenapa harga sawit di Kalimantan itu mahal? Karena sungainya dekat, pabrik-pabrik CPO-nya. Kita ini harus ada 5 lagi pabrik CPO Bengkulu Utara, sehingga itu menjadi dana bagi hasil PAD kita. Karena sumber PAD kita paling besar itu sawit, batu bara. Kita ini bukan kota Bengkulu. Kalau kota Bengkulu ya bayar pajak rumah, ditingkatkan, pajak motor, ditingkat, nggak bisa, kabupaten nggak bisa. Yang bisa kita kelola apa? Alam. Hanya itu toh solusinya. Dan memotong aksesibilitas gitu di Bengkulu Utara ini. Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi kita juga lancar, sehingga memotong mobilisasi. Harga sawit kita meningkat, harga CPO juga kita meningkat. Di situ nanti akan mengalir dengan sendirinya peluang investasi. Kalau ada pelabuhan khusus. Sama aja kayak kita minum nih. Minum banyak. Kita buangnya kemana? Pasti ke WC kan. WC dekat apa jauh? WC dekat. Begitu juga peluang investasi. Mana mau orang menanam investasi Bengkulu Utara kalau jaraknya jauh, aksesibilitasnya jauh, Padang misalkan, Pulau Bayi, sangat jauh. Padahal kita kaya dengan alam kita. Hutan kita masih banyak yang belum digarap. Nah, yang kedua, di survei saya itu, datanya pertama itu pengangguran. Itu paling banyak. Nah, bagaimana, itu saya bilang jangka panjang ya. Yang saya bilang tadi, aksesibilitas. Jangka pendeknya gimana? Ya itu tadi, bagaimana mengatasi pengangguran yang ada di Bengkulu Utara ini. Maka ke depan, saya ada program ketenaga kerjaan dan Kriya Bumi. Program ini tujuannya wadah. Tempat kita berdiskusi sama begini nih, kita diskusi nih. Nah, nanti ada, sekarang udah ada sih tempat pelatihan UMKM, Gedung Flut namanya, tapi nggak jalan. Nah, ke depan kita anggarkan itu supaya anak-anak di kecamatan, di desa bisa berdiskusi. Mungkin kita mau bikin usaha bingung. Pertama modal, yang kedua arahnya mana ini, kan gitu. Disitulah tugas pemerintah ke depan, bagaimana menawarkan sumber daya alam di kawasan masing-masing. Kita ini ada 4 dapil. Dapil 1 ini adalah perkantoran Agrominapolitan, ada Pulau Terluar, dapil 3, dapil 2 yaitu Parangjaya Girimulya, Agrominapolitan yaitu di bidang perikanan, habis itu dapil 4, wilayah tumbuh kembang cepat. Ada 4 dapil ini kawasan yang kita miliki. Ini nanti yang kita tawarkan kepada yang ingin mengembangkan usaha. Mungkin dari sisi industri kreatif misalkan, dari sisi UMKM misalkan, pecel lele mau jualan misalkan seperti itu. Nah, nanti di bidang dinas koperasi saya anggarkan, kalau memang kalian baru ingin mengembang bisnis,
jelas, nanti diberi pelatihan, nanti didorong oleh dinas koperasi sampai kalian bisa naik kelas. Nanti modalnya 0% tanpa bunga. Nggak ada tepuk tangan? Tepuk tangan dulu dong. Modal 0% bos, tanpa bunga, luar biasa. Tapi saya bilang tadi, kalau kalian ingin sukses harus berkomitmen dan konsisten. Modal sudah dikasih, misalkan kalian mengembangkan usaha apa, kan ada survei nanti, ada KUR. Kriteria itu harus kalian jalani dan lengkapi persyaratannya. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. 2025 kita udah action. Nah, cuma kalau mager aja, main terus, ya gak bakal berkembang itu kayak gitu. Boleh main, tapi lihat juga konsistennya, komitmen yang harus kita. Karena yang menentu hidup kita ini kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri. Kita ini mau jadi bisnis, mau jadi apa, tentukan pilihan. Nah, tugas saya bagaimana bisa ya, membuka ruang kalian untuk berkreativitas. Kan gitu. Nah, saya minta bantu. Tolong beri saya kepercayaan, kita diskusi dan berkomitmen dan kerjasama. Saya keterwakilan anak muda, bagaimana keinginan kalian, harapan kalian terhadap saya, itu menjadi tanggung jawab saya ketika saya terpilih. Maka program ketenaga kerjaan Kriya Bumi ini adalah salah satu kunci untuk mengangkat sumber alam yang kita miliki di desa, kecamatan, sehingga menjadi ruang untuk publik kalian berdiskusi. Mungkin sudah ada bisnis UMKM, sudah ada bisnis industri kreatif. Kalian sulit BP POM-nya mungkin. Kalian sulit mencari sertifikat halal misalkan seperti itu. Nah, nanti tugas saya membackup itu, bisnis-bisnis kalian dari kecil itu. Nah, tugas saya juga apa? Menekan seluruh kepala desa, camat, pemerintah wajib menggunakan industri kreatif UMKM yang ada di desa maupun di kecamatan. Itu tugas pemerintah. Nah, ke depan apa? Enggak ada lagi makanan misalkan jagung, kacang gitu. Itu harus kopi morning mungkin rapat, itu harus banyak makanan lokal. Piring kayak ini gak usah pakai piring lagi. Piring lidi sawit itu bisa. Nah, jadi putaran ekonomi kita harus di putaran Bengkulu Utara. Jadi uang Bengkulu Kabupaten itu mutarnya harus di Kabupaten Bengkulu Utara. Piring gak usah pakai piring gelas lagi. Piring lokal. Lidi sawit juga bisa dikelola jadi piring. Ya. Nah itu saya kan buat perda, mulai dari kadis, ya, camat, kepala desa harus memperdayakan industri kreatif yang ada di desa maupun di kecamatan di masa-masa yang akan datang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Wah. Keren ya. Berarti sudah ada komitmen untuk mendukung nih anak-anak muda yang punya kemampuan. Nah, selain itu kita harus ada event. Kabupaten Bengkulu Utara ini kalau nggak ada festival event kita nggak bakal sepi. Nggak bakal ada pengunjung. Jadi begini maksud saya, mendidik atau mengarahkan masyarakat itu bukan dikasih, paham ya? Kalau dikasih maka manja. Tapi bagaimana mendidik mereka berkreatif, inovasi untuk berbisnis. Maka solusinya apa? Kemarin tadi malam tuh kita acara apa ya? Parade band. Parade band. Itu modalnya nggak seberapa loh buat seperti itu. Anak-anak band kita ikhlas untuk menghibur masyarakat. Tujuannya apa yang saya ambil? Saya berkeliling loh, saya tinggalkan acara, saya keliling UMKM. Saya tanya, Bu, kapan jualan sini? Baru Pak. Loh, selama ini jualan di mana? Pas acara aja. Artinya apa saya maksud? UMKM seperti itu ketika ada acara baru dia berjualan. Ketika ada acara baru dia bergerak. Ketika ada acara baru dia berinovasi. Untuk jualan apa? Lagi trennya makanan apa? Begitu. Pagi tadi saya menciptakan gerak jalan sehat. Tujuannya apa? Supaya memotivasi anak muda masa depan itu sehat. Itu tujuan saya Pak. Dari sisi ekonominya kita buat festival. Coba kalian di Bali itu. Saya ingin kayak di Bali itu loh. Walaupun kita bukan di Bali. Ramagung kita ada kan Kampung Bali. Aduh, Bali, Kampung gitu. Bali. Coba bayangkan,
Dari segi budaya kita kaya, ya kan? Ada Jawa, ada Bali, ada Batak, ada Rejang, ya kan gitu. Coba bayangkan, kalau ada tempat pentas seni budaya, apakah itu taman kota, ataukah itu taman alun-alun, nanti kita tata. Disitulah ruang publik, ya, orang-orang seni budaya, mereka anak-anak band akan tampil mungkin festival tahunan atau festival bulanan atau festival triwulan, itu harus. Sehingga putaran ekonomi masyarakat yang ada di sekitar itu tumbuh dan bergerak. Itu salah satunya. Jadi kita ngasih itu bukan hanya program, Pak. Program itu lansia. Kalau gitu anak muda ini jangan kasih program. Tapi bagaimana menggerak sama-sama, beri mereka ruang untuk berinovasi, berkarya, itu tugas pemerintah ke depan. Bukan ngasih duit, ini kamu habis itu habis. Nah, tapi bagaimana kalian untuk bergerak di bidang passion kalian masing-masing. Itulah tugas saya ke depan. Di bidang seni, bisnis, ya, wirausahaan, apa mau jadi dokter. Nah, nanti saya butuh dokter, tenaga medis, kita masih kurang. Tenaga medis kita. KTM kita, sekarang nanti kita ada Puskesmas Protape, itu 1 kali 24 jam, itu butuh tenaga medis loh. Saya ada program kesehatan gratis, pelayanan kesehatan gratis keliling di desa-desa, itu butuh tenaga medis. Kalau kalian memang ada niat di bidang kesehatan. Kalau kalian memang ada niatnya ada di bidang pendidikan, ya itu ada juga nanti bagian tenaga guru juga harus dilengkapi. Sekolah-sekolah terpencil, saya berkeliling loh, di desa namanya Air Kuro, dusun. Itu jauhnya, desa paling ujung itu. Memang saya mengunjungi desa-desa yang paling ujung di Kabupaten Bengkulu Utara. Saya ingin lihat, ternyata benar, kita bersyukur tinggal di Agam Amur dan sekitarnya. Kalau di sana, sinyal tidak ada, jalan masih tanah, nak nyebrang dulu sungai pakai rakit. Nah, coba bayangkan, artinya kita masih bersyukur. Masih ada orang yang kita ini tinggalnya masih di pelosok, tanpa internet, tanpa HP, tanpa sinyal, tidak ada listrik pula. Itu di Tanjung Kemenyan, kilometer 40, itu Giri Mulia, Pinang Raya. Itu nyambut saya itu luar biasa teman-teman, luar biasa. Artinya PR saya ini berat 5 tahun ke depan, berat. Melihat harapan masyarakat yang di ujung-ujung itu, menaruh harapan bagaimana jaringan listrik tersalurkan, bagaimana jalan mereka harus terakses, pendidikan juga akses, pelayanan kesehatannya jangan jauh. Kalau gitu enak Pak, rumah sakit ado, ya Caritas ado, masih bersyukur Pak. Apa lagi? Nah, tinggal gitu berkomitmen malam hari ini, saya pamit minta doa restu, keterwakilan anak muda, insya Allah program-program ya hak anak muda di Bengkulu Utara saya prioritaskan di masa-masa yang akan datang. Luar biasa ya, itu tadi ya. Itu maka kalau kita udah tahu tujuan ini tadi mau kemana, gimana kita bisa kawal gitu loh. Maka tadi yang dijelaskan sama Pak Ari itu ya Mbak ya, itu sudah kira-kira sudah cukup membuka wawasan kita, pengetahuan kita soal apa yang akan dikerjakan di masa-masa yang akan datang. Ketenaga kerjaan, isu pengangguran diselesaikan. Terus kalau di tempat saya itu Pak, di Purwokerto kemarin itu, termasuk di tempatnya Mbak Reza itu, ada namanya job fair. Iya, betul. Itu event triwulan. Event triwulan yang diselenggarakan sama pemerintah daerah atau pihak-pihak swasta. Jadi job fair, perusahaan yang ada di daerah situ ya, itu kan banyak tuh loker-loker tuh. Iya, betul. Nah, itu nanti disitulah akan ada pembukaan apa tuh Mbak namanya booth tiap perusahaan, nanti mereka biar bisa butuh apa gitu ya kan. Gitu. Nah, nanti kawan-kawan yang ada di sini itu bisa datang ke sana, lamar langsung keterima. Iya, bisa gitu. jadi kalau cocok. Kalau cocok. Nah, tinggal nanti kalau ini gimana nih Mbak? Job fair itu kira-kira bisa nggak diadakan di Bengkulu Utara? Kan kita nih banyak ya perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Iya, termasuk
F&B atau sekarang apa retail itu ya, yang sudah bertebaran di mana-mana. Sekarang lagi pesat banget. Betul, itu kan menandakan kemajuan bos. Nah kira-kira kita itu tahu informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, peluang itu nanti kan salah satunya bisa dari situ tuh, selain dari informasi yang ada di sosial media. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Ini kan ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada BLK namanya, Balai Ketenagakerjaan, itu wewenangnya kementerian. Nah, kita sinergikan dengan program Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Utara. Di situ nanti kalian dilatih. Ya, diberi pelatihan, uji kompetensi misalkan. Di situ nanti ada sertifikat. Kalian lulus uji kompetensi. Nah, sertifikat itu nanti kita tawarkan kepada perusahaan yang ingin kalian masuk. Misal perkebunan sawit ini, kalian tinggalnya di kecamatan ini, tolong masukkan kita. Ya, kita masukkan di situ. Apalagi kalau kita jadi bupati, kita tekanlah kepala perusahaan itu wajib SDM-nya 60% harus dari Kabupaten Bengkulu Utara ketika izin itu kita buka. Itu syaratnya nanti ke depan. Sehingga mulai dari situ kalian akan melihat fashion kalian kemana. Pengen melamar di perusahaan tersebut, ya tinggal kita berkomunikasi dengan pihak perusahaan itu. Karena wewenang penuh terhadap rekomendasi atau izin itu adalah hak prerogatifnya kepala daerah bupati. Jadi wajib dia harus memperdayakan 60% ya, sumber daya manusia gitu harus ada di dalam itu. Kalau enggak ya kita cabut izinnya. Sarannya seperti itu. Cukup? Luar biasa itu ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Wih keren ya. Jadi nanti wajib loh hukumnya. Hukumnya wajib. Kalau udah dilakukan tuh dosa berarti. Ya kan. Perusahaan-perusahaan tuh maksudnya. Nah. Tapi ini kita mau nanya ke personalnya Pak. Ini saya tambah. Oh siap. Tapi yakinlah Pak, ketika kita buka terisolir, ya, kita buka dulu di pintu. Isolasinya Kabupaten Bengkulu Utara. Kalau kita masih seperti ini nih, hanya mengandalkan APBD, jumlah penduduk kita bertambah terus. Setiap tahun, habis kuliah, bingung mau kerja di mana. Bingung kan? Begitu terus. Kalau kita hanya mengandalkan APBD. Maka terobosan saya, bagaimana bisa membuka terisolirnya Kabupaten Bengkulu Utara. Ternyata benar, permasalahannya aksesibilitas. Kita punya jaringan itu. Pak Prabowo merekomendasinya sebagai calon bupati, presiden saat ini. 10 partai politik, teman-teman. Warnanya saja sudah berbeda. Bagaimana kita untuk kerjasama? Paham saya maksud? Artinya kita mempunyai jaringan setiap warna-warna itu. Kalau enggak bisa berkomunikasi setiap warna itu di pusat, enggak mungkin terciptanya tunggal di Bengkulu Utara ini. Enggak bisa. Calon banyak waktu itu dari partai-partai lain. Tapi jaringan itu maksud saya. Nah, kita punya jaringan itu, Presiden Prabowo juga mengusung saya, kita buka terisolir Kabupaten Bengkulu Utara ini, kita olah sumber daya alam yang kita miliki, maka peluang investasi itu akan mengalir dengan sendirinya. Nah, nanti kalian akan pilih, ya, karena investasi kita Bengkulu Utara ini selama ini stagnan. Saya jujur saya sampaikan, stagnan. Nah, hampir 2 periode loh, stagnan. Solusinya saya bedah gimana ini? Oh ternyata harus dibuka isolasinya pelabuhan khusus. Disitulah orang mau berinvestasi karena melihat jaraknya dekat. Biaya mobilisasinya dekat. Harus ada 5 lagi titik pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Nah, ketika itu nanti terbuka, maka peluang perusahaan, lapangan kerja itu akan mengalir dengan sendirinya, Pak. Contoh, Singapura, apa sumber daya alam? Tidak ada. Cuman pelabuhan, transitmen. Karena wilayahnya strategis. Wilayah gitu, ini strategis. Dari India, gitu dekat. Dari Australia, gitu dekat. Mau ke mana lagi?
Malaysia, kita dekat. Kita di tengah-tengah. Nah, ketika alam ini kita bisa kelola dengan baik, kita bangun, bekerja sama kepada pihak ketiga, maka pelabuhan itu tadi, maka peluang investasi itu akan mengalir dengan sendiri. Makanya buka itu dulu. Kalau kita mengandalkan terisolir seperti ini, jumlah penduduk tambah terus, APBD kita stagnan, PAD kita stagnan, maka pertumbuhan ekonomi ya gini-ginilah. Hanya mengandalkan APBD. Makasih. Luar biasa ya. Nah, kita Boleh, tepuk tangan. tepuk tangan dulu. Wah, keren. Pak, ngopi dulu, Pak. Biar mulai. Minum dulu. Iya. Saya kayak diintegrasi. kita bertukar pikiran. Iya. Tapi boleh kasih masukan atau mungkin ada ide. Itu. Habis ini Kita butuh itu. kita akan itu ya. Tujuannya acara ini kan biar bisa komunikasi Betul, dua dua arah. Jadi kita nanti kasih iya. ruang ke teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan atau menyampaikan aspirasi. Yap, boleh. Ya, atau ide. Mungkin ada ide di Cermelang apa, ya kan? Nah, itu bisa disampaikan. Pak Bob, misalkan Ambo ada kolam kok, misal. Dan pakai, ambillah untuk Pemda misalkan dikelola, ya kan? Itu kan bisa. Itu ide Cemerlang. Tidak tuh kasih ke Ambo, gitu kan? Nah, mungkin gitu ya. Kita langsung mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan aspirasi, kami silakan. Boleh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Oke, baiklah sebelumnya perkenalkan nama saya Jumi Zulika. Saya dari organisasi pemuda yaitu Rambu. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Bapak Ari tentang adakah suatu program yang Bapak tawarkan dari hasil evaluasi dari tahun sebelumnya untuk perubahan di tahun ini. Mengingat Bapak ini kan sudah menjabat beberapa tahun sebelumnya seperti itu ya. Tadi sudah 10 tahun apa 8 tahun gitu ya sudah memegang di Wakil Bupati. Nah, maka dari itu saya izin bertanya Pak mengenai evaluasi yang sudah Bapak lakukan dan bagaimana dan program apakah yang ditawarkan Bapak untuk memperbaiki evaluasi tersebut. Terima kasih Bapak. Mantap pertanyaannya. Ya, Baik, Luar biasa ya. silakan. saya langsung jawab. Boleh, Pak. Boleh. Langsung jawab. Kita jawab ya. Pertama, pemerintah wajib mengurangi beban masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Apa itu bebannya? Pendidikan, kesehatan, jalan. Sekarang sudah ada pendidikan gratis seragam, SD, SMP. Ke depan saya tingkatkan sampai ke kuliah. Tapi beasiswa yang berprestasi. Garis bawahi, yang berprestasi. Saya ingin mereka memacu semangat mereka untuk kuliah. Ketika dia semangat untuk kuliah tapi keluarganya tidak mampu, tapi dia berprestasi, maka pemerintah wajib membiasiswai dia untuk lanjut ke sarjana. Terserah, mau sarjana dokter, mau kuliah fakultas ekonomi, terserah. Tapi dia dapat beasiswa dari pemerintah daerah, dari pendidikan. Yang dari kesehatan, sekarang ke depan tidak usah ribet-ribet. Jaminan kesehatan gratis cukup menggunakan KTP, sudah selesai. Tidak ada tepuk tangan. Wah, tepuk tangan. Kan itu, bebannya kan itu dulu. Nah, bebannya kita kurangi dulu. Baru jalannya kita percepat. Jalannya apa? Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Ini harus terkonek. Supaya bapakmu, ibumu bisa berjualan, sumber daya alamnya bisa cepat. Jalan desa terkonek dengan jalan kecamatan, antar desa juga bisa. Jalan kecamatan terkonek dengan kecamatan lain, terkonek jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga ke jalan nasional. Jalan nasional tahu, dari Simpang Polwan sampai ke Putri Hijau, itu jalan nasional, pesisir barat Samudra Hindia. Sisa-sisanya itu jalan provinsi, jalan kabupaten. Itu harus terkonek. Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi kita bisa cepat.
aksesnya bisa meningkat. Gitu. Dari sisi pertanian, nah, depan kita ajak ini Bung Rangga ya, petani milenial. Nanti kita didik, kita beri latih petani milenial digital. Kalau memang mau di bidang petani, misalkan kita pakai digital. Lihat di Jawa, misalkan udah pakai drone, ngasih pupuk pakai drone, misalkan hujan kering pakai drone, itu bisa. Biayanya nggak mahal, paling 40 juta, 30 juta. Tapi kita lihat kawasan ketahanan pangannya, pertaniannya di mana dulu. Nah, makanya kita rekrut, kalau kalian mau jadi petani, jangan malu jadi petani. Karena kalian itu, kalau kami nggak kalian jadi petani, kami nggak makan. Jadi hidup kita ini semuanya ada sektornya masing-masing. Ya kan, nggak mungkin kita jadi pengusaha galau. Siapa nak jadi pemdanya, kan begitu. Nggak mungkin kita jadi ustadz galau. Siapa jadi makmumnya? Jadi jamaahnya. Jadi pohon itu tidak sama, semuanya ada masing-masing. Nah, tinggal nanti kalian di semua sektor itu kita tingkatkan posisinya. Dari sisi UMKM, tadi saya bilang tadi, permodalannya kita siapi. Dia bingung nak kerja apa? Kita beri pelatihan, bimbing, diskusi. Kau nak bisnis apa kira-kira? Nah, kau modal ya tanpa bunga misalkan. Tapi janji, balik kalau tidak balik ya itu tadi. Kalau mau jadi orang bisnis harus konsisten dan komitmen. Nama dijaga, kejujuran dijaga, kan begitu. Karena kepala dinas koperasi itu bertanggung jawab anggaran yang dikeluarkan. Kalau kalian nggak balikan, ya itu aja salah. Artinya sama, saya membuka ruang, tinggal kalian berkomitmen, kan begitu. Di semua sektor. Apalagi di bidang pertanian sudah. Di bidang perikanan, nanti kalau anda bapak kalian ada di petani nelayan misalkan, saya akan buat dari air napal sampai Putri Hijau, itu harus ada tempat strategis penampungan ikan. Sehingga mereka mendarat ke Bengkulu Utara itu dengan baik dan nampung ikan di situ. Ya, nilai tangkapnya kita bantu, misal alat tangkapnya kita bantu. Kapalnya tidak ada, kita perdayakan. Nah, tinggal dari segi produksi dan minat konsumennya banyak, nilai tangkapnya juga harus meningkat. Itu kita bangun nanti. Dari yang napal sampai ke Putri Hijau. Kita lihat titik-titik. Di mana strategis tempat penampungan ikan yang udah urai. Kan gitu, Lais, Putri Hijau, Ketaun misalkan. Kan gitu, air napal. Nanti dari sisi laut juga kita buat aksesnya. Dari sisi petani tampangan kita buka jalannya masuk di situ supaya mudah. Dari sisi perkebunan kita buka akses jalannya masuk ke situ. Jadi semuanya terkonek. Dari beban kalian saya bantu, pendidikan gratis, beasiswa gratis, sampai jaminan kesehatan cukup menggunakan TP, kalian nggak usah ribet-ribet ngurus kakak, ya kan, ngurus keterangan tidak mampu dengan kepala desa, cukup menggunakan KTP, bisa kalian mendapatkan jaminan kesehatan itu. Cukup. Wah, keren ya. Gimana, Mbak? Jadi yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan, sehingga menjadi prestasi daerah untuk bisa lebih maju. Jadi seperti itu, Mbak. Gitu ya, Mbak? Program yang sudah ada, yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik, yang sudah jalan ditingkatkan. Wah, itu keren ya. Kesimpulannya di situ, Mbak ya. Ah, dari yang lain yuk. Ada yang lain? Satu lagi. Aja. Satu lagi mungkin mau menyampaikan unek-unek. Oh, yes, Bang. Abang ini kameramen? Bukan. Kira kamera. Ya, siap. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Andari, Bang. Dari putra daerah asli Hargamamur. Yang ingin saya tanyakan tadi dari program Abang bahwa ingin memajukan UMKM. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah melihat kejadian UMKM sudah mau berkembang, contoh yang ingin jualan di alun-alun, tapi sudah dapat biaya sewa, Bang, yang udah lumayan, di angka lumayan bagi para pedagang.
Nah, terus yang kedua, yang ingin kami tanyakan itu apakah betul iurannya dipungut itu larinya ke pemerintah itu. Terus yang kedua, saya juga pelaku usaha dan saya merasa tidak punya wadah untuk tempat sharing, tempat berbagi atau bentuk komunitas yang seperti yang membicarakan tadi, yang dibentuk sebuah komunitas untuk para pengusaha. Dan besar harapan saya ke depannya apa yang Abang sampaikan tadi akan terwujud, segera terwujud. Dan terakhir saran Bang, kalau bisa nanti ke depannya Abang sudah di posisi, adakan kontak person Bang. Jadi apapun keluh kesah teman-teman komunitas bisa langsung sampai ke Abang. Sekian. Baik. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Selagi itu fasilitas negara, itu wajib bayar. Saya pun ngadain acara di festival dan wajib bayar. Nah, cuman bayarnya berapa persen nanti saya petakan. Saya petakan kalau memang itu berat kita turunkan. Kan gitu, simpel. Cuman memang harus wajib bayar ketika menggunakan fasilitas Pemda, fasilitas negara. Kecuali kalian di pasar, fasilitas umum. Itu gratis. Kan begitu. Nah, terus yang kedua, ke depan saya ada layanan digital. Sekarang sudah ada mall pelayanan publik ya. Dan ke depan saya akan buat WA khusus pemerintah daerah lapor pemerintah 1 kali 24 jam di masa-masa yang akan datang. Tepuk tangan. Nah. Kontak person itu tadi ya? Pak Person, kadang-kadang begini loh, saya kan punya Instagram, itu saya sendiri ngelola. Itu banyak tuh, saya baca loh, gini. Jadi tugasnya kita anak muda ini, kita melek teknologi. Coba bayangkan Pak, di Pemda itu udah dokter semua. Ya, udah tua, udah senior dengan saya. Nggak ada seumuran saya, nggak ada. Itu yang saya hadapi kepala dinas. Tapi bagaimana saya menghadapi mereka? Saya harus tunjukkan dulu disiplin, baru mereka hargain saya. Karena orang tua loh, apalagi wabub saya, selisihnya sampai udah 50 tahun. Sama saya gitu loh. Saya 35, dia udah 68, 27. Artinya kita anak muda ini, tunjukkan dulu disiplin kita, baru kita dihargai. Kan gitu loh. Nah, gimana saya bisa membangun sistem pemerintahan birokrasi ini berkolaborasi, bersinergi? Itu tadi, saya tidak mau ABS, asal bos senang. Kan gitu dong. Saya buka, ya, Instagram saya itu saya sebelum tidur, memang ada waktu tertentu tuh saya buka itu. Ada DM ini, karena masalah pribadi kadang-kadang. Masalah putus cinta lah urusan saya. Nah Pak, tolong Pak, ini saya ditinju, lapor polisi, jangan saya bilang. Artinya kita membuka situ. Nah ke depan ada platform khusus ya, pemerintah untuk masyarakat melapor. Ke Instagram media sosial saya sendiri juga nggak apa-apa, saya tampung, dan saya mengelola sendiri. Ke depan pemerintah juga harus kita buka. Saya nggak mesti harus percaya 100% dengan kepala dinas, enggak. Cuma dengan laporan masyarakat itu, saya menjadi tahu permasalahan yang ada di desa. Disitulah nilai kepuasan masyarakat terhadap saya 78%. Karena yang melapor terhadap media sosial saya langsung tindak lanjuti. Kewenangan cuman wakil bupati. Di luar itu bukan kewenangan saya, karena kebijakan saya di kemampuan harus jadi bupati dulu baru bisa semua kebijakan harus dituntaskan. Wah, tepuk tangan teman-teman ya. Wah itu tadi. Jadi sekarang kita kalau nak komunikasi sama Pak Ari itu nggak harus datang ke rumah, harus protokol dan sebagainya. Harus kenal dulu. Enggak. Tapi bisa dong kita follow IG-nya, iya. Ya kita DM curhat di situ. Wah. Kalian follow, saya follow back. Wah, tuh. Ya. Kalian follow, saya follow back. Tapi DM dulu, follow back Pak. Ya, saya follow back. Ada bukti saya yang minta follow back doang siapa gitu. Nanti istri saya nanya, ini loh.
Oh berarti masih diawasi istri Pak, tukeran akun? Takutnya. Oh. Kita kan jaga-jaga, bukan takut istri. Siap. Iya, itu ya kawan-kawan. Terus mau nanya dikit nih Bang. Capek nggak sih Bang kampanye? Ini kan sudah mendekati hari H, terus aktivitasnya kayaknya padat banget ya Mbak ya. Betul. Padat. Nah ini kan kita sebagai anak-anak muda nih ngelihatnya konten-kontennya ini luar biasa. Kemana? Ke pelosok-pelosok bawa motor ke trail, nyebrang. Pasti. Nah capek nggak sih Bang? Baru tadi lari capek. Capek cuma itu sih. Capek. Lebih baik capek badan daripada capek hati pikiran. Wah, Betul. keren ya. Terus ini kan bertemu masyarakat banyak. Tentu Betul. kan kalau kita anak muda itu ada yang namanya recharge energi sosial. Iya, ada yang ngelakuin hobi. Iya, ada yang lakukan hobi. Nah, kalau Pak Ari atau Bang Ari itu ngecas energi sosialnya itu aktivitasnya apa supaya pulih lagi, nggak capek lagi besok aktivitas lagi apa? Kalau kita itu ada yang main ludo misalkan ya kan? Mungkin ada kayak teman-teman recharge energinya main musik. Main musik Nah, ya kan. Kalau enggak ini main ikan, main burung ya kan ini. Nah, kalau Pak Ari apa gimana? nih? Ya, kita otak kiri, otak kanan ya. Memang harus ada waktu istirahat. Tidur kita 8 jam, itu harus diatur. Jam kerja pun diatur. Nggak bisa kita maksa kerja, laptop. Nggak connect, error. Kerja itu paling kita 5 menit istirahat dulu, 10 menit istirahat, 2 menit istirahat, lanjut lagi kerja. Kerja begitu. Jadi nyambung kerja, biar fokus. Tapi kalau kita paksa 1 kali 24 jam, error. Besok pagi, gitu. Nah, gitu. Tidur dijaga, ya kan? Paling saya main sama anak, udah selesai. Oh, main sama anak ya. Family man. Family man, Bos. Ini suami idaman nampaknya nih ya, family man. Iya. Jadi ngecas energi sosialnya pulang ke rumah. Ketemu keluarga. Ketemu keluarga. Yang belum punya belum punya rumah, maksudnya rumah tangga, ya kan? Nah, tanya sama Pak Bub di Instagram. Nanti tanya, ada apa info gitu. Itu ketua. Ada, mau. Tapi sukses dulu. Oh, aduh. Ketika kalian sukses, perempuan tuh kejar. Ketika perempuan sukses, laki-laki itu akan mau. Malu, Pak. Malu. Kalau aku perempuan lebih sukses itu. Kalau minder, perempuan itu harus pandai memilih. Kalau cowok harus banyak pilihan. Pak. Disuruh jadi playboy, Bos. Jadi perempuan harus pandai memilih, laki-laki harus banyak pilihan. Berarti kalau aku punya banyak kontak cewek, wajar dah. Enggak apa. Oh. Ya kita kan mencari sehati ya, Iya. sefrekuensi kan gitu. Kadang-kadang jodoh itu bertolak belakang. Itu jodoh kadang-kadang begitu. Kita hobinya apa, istri kita lah hobinya apa, kan gitu. Itulah takdir Tuhan, jalan Tuhan nggak tahu kita. Iya, yang cewek misal cewek yang suaminya pendiam, gitu. Banyak tuh. Jodoh kayak gitu. Seimbang. Biasanya jodoh tuh kebalik. Saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi. Jarang jodoh tuh bisa satu circle. Ada sih, nggak semua. Pergi bareng berdua, terus kerja berdua. Lah ini suami takut istri atau gimana saya bilang. Tapi tahan juga itu, naik motor berdua gitu kan. Ke kebun berdua, ada juga seperti itu. Tapi alhamdulillah istri saya orangnya nggak cemburu, silakan pergi asal balik ke rumah. Tanggung jawab. Kata-kata hari ini, silahkan pergi asal balik ke rumah. Wah, pacak tuh buat status kelak tuh. Tapi dompetnya juga harus isi. Pergi bahaya, balik dah bawa apa-apa. Naik apa gitu isi dapur tidak ada. Laki-laki itu ya dinilai ya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab tuh lebar loh. Ekonomi, ya ekonomi harus jelas. Kalau kita ngelantur pendapatan nggak ada, semut pun nggak mau dekat kita. Kan gitu. Ini kode keras loh orang laki-laki loh. Makanya kita seorang laki-laki harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk semua. Tepuk tangan untuk Tangan kaum dulu dong. kita semua. Ya. Ya, gitu ya. Gitu Mbak Reza. Atau masih ada yang mau ditanyakan nih? Mau curhat dulu mungkin? Aduh, kalau curhat jangan deh. Jangan ya. Kalau Mas Rangga mungkin ada mau curhat, kira-kira nih nanti salah satu anak Bengkulu Utara yang kuliahnya di luar, apakah akan balik memajukan
Saran saya balik. Nah. Karena masa depan kita 5-10 tahun yang akan datang kita akan menuju daerah maju, hebat, bahagia warganya. Tepuk tangan. Karena saya butuh tenaga, pikiran kalian-kalian untuk membangun daerah ini. Tuh ya, balik bos. Ini Suruh loh, balik. Bung Rangga ini, ya, saya kenalnya itu di pusat loh. Saya nggak tahu orang Sumberjo. Coba pikir kan, ini politiknya sudah nasional. Kamu asing neng di, saya bilang. Sumberjo Pak, oh Sumberjo orang utara. Nah, artinya sudah nasional dia ini. Ditarik Ibu Mega, ditarik Ibu Prabowo, masuk semua dia nih. Semua politik masuk dia. Ini kalian banyak belajar. Maksud saya jaringan dia itu kalian deketin. Wah kebongkar Masih ya. muda loh. Ya kebongkar ya, dibongkar ya sama Pak Ari ya. Ya gitu. Ya kalau saya sih tergantung nanti pengennya dulu, cita-citanya memang pengen berproses di luar, pulang ke sini bisa membawa hasil yang bisa kita berikan sebagai bentuk kontribusi kita untuk. Tapi saya tawarin dia, habis saya pilkada kamu mau kemana? Mau kuliah lagi Pak? Nggak mau jadi asisten pemerintah daerah, saya bilang. Asisten bupati saya bilang. Nggak mau kuliah dulu katanya, oke. Saya masih kuliah teman-teman ya, karena hari ini orientasinya kita berjuang itu memang betul-betul untuk kemajuan Bengkulu Utara. Betul? Ya. Bangga jadi anak Bengkulu Utara. Bangga, ya. bangga Pak. Saya selalu sampaikan di forum-forum lokal, kedaerahan ataupun nasional bahwasanya saya adalah putra dari Bengkulu Utara. Teman-teman semua, ya saya ingin menyampaikan kepada dunia mungkin bahwa Bengkulu Utara itu banyak kok anak-anak muda yang berprestasi, mungkin tidak berprestasi di bidang akademik, berprestasi di bidang keorganisasian, ya, hobi, minat, bakat dan seterusnya. Itu selalu saya sampaikan. Maka ketika Pak Bu menyampaikan seperti itu, saya mikir, waduh, ini saya masih pengen punya banyak pengetahuan lagi supaya nanti kalau musik mungkin ke depan Pak Bu butuh saya butuh bisa membantu Pak Bu. Wawasan saya sudah jauh lebih luas dari hari ini, seperti itu teman-teman. Terus berkembang jadi orang bernilai gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu atau ada tambahan Pak Bu? Ya, pertama tadi terkait politik, jangan pernah anti politik. Ada saya tanya tuh salah satu mahasiswa tapi di Bengkulu. Saya tanya, kamu habis kuliah mau kemana? Mau bisnis Pak. Nggak mau tertarik politik? Enggak Pak, kenapa? Kotor katanya. Loh, emang bisnis itu kotor saya bilang. Terdiam dia kan. Jadi maksud saya itu kotor dan tidaknya bukan sektor. Tergantung individunya. Bisnis pun bisa kotor. Jadi ustadz pun bisa kotor. Ada ustadz cabul. Iya kan? Ada kan? Nah, artinya pendidik pun bisa kotor. Kesehatan pun bisa kotor. Jadi bukan politik itu kotor, tapi gimana kita membawa politik itu baik gitu loh. Paham ya? Jangan pernah anti politik. Kalau kita anak muda anti politik, maka kita akan membiarkan mereka untuk mengatur kebijakan yang tidak masa depan kita di masa-masa yang akan datang. Nah, saya keterwakilan anak muda pamit, mohon doa restu. Insya Allah hidup ini adalah tantangan dan masalah, bebannya saya kurangi, kebutuhan mencukupi. Ketika terisolirnya kabupatennya kita buka, pertumbuhan ekonominya meningkat, peluang investasinya bergerak terus. Kita buat festival tahunan sehingga industri kreatif kita bergerak, anak-anak muda juga tampil, berkreasi, berinovasi, berkarya di masa-masa yang akan datang. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Mungkin dari Pak Ari ya Mbak ya, ada pesan dan kata-kata mutiara nih mungkin Iya, untuk boleh. anak-anak Untuk muda teman-teman yang supaya masih termotivasi nih, karena Pak Ari ini salah satu mungkin dulu waktu jadi wakil bupati periode pertama itu wakil bupati termuda se-Indonesia bos. Betul. Se-Indonesia. 25 tahun Iya. udah bisa menjabat. Waduh umur berapa? Waduh, 24. Nah, 1 tahun lagi harusnya udah jadi wakil bupati. Bisa berarti ya. Iya, itu nah biar kita termotivasi untuk bisa lebih maju dan berkembang. Nah, mungkin silakan Pak Ari sambil berdiri mungkin. Berikan motivasi teman-teman, kata-kata motivasi untuk bisa lebih berkembang, maju. Tadi sudah saya sampaikan motivasi. Oh, itu tadi motivasi Pak. Itu tadi motivasi. Mungkin ada tambahan. Belum puas gitu. Kita Ya, nih waktunya gini. belum kurang lama. Menjadi seorang pemimpin yang sukses itu mempunyai perencanaan detail.
Ya, ibarat kita bangun rumah nih, mulai dari pondasi, kerangka baja sampai atap. Begitu juga kehidupan. Kalian harus persiapkan mulai dari saat ini. Susun perencanaan itu sedetail mungkin sehingga kalian tahu nanti masa transisi kalian mau jadi apa. Ya, main boleh, ada waktunya. Kerja serius, ada waktunya. Istirahat, ada waktunya. Jadi mau jadi sukses itu pertama berkomitmen dan konsisten. Ya, susun perencanaan yang detail karena hidup ini ibarat tadi, ibarat rumah dibangun, pondasinya harus kokoh, ya, terus kerangka bajanya, atapnya berapa persen kekuatannya, begitulah pondasi kalian. Tadi saya bilang ibarat botol minuman, ya, kalau diisi nggak mudah diremas, kalau ada isi, kalau nggak ada isi mudah diremas. Begitu juga kehidupan, kalau kalian nggak isi, usia kalian masih produktif, hanya main gawenya, boleh main, apa-apa. Cuman isi juga, melek terhadap perkembangan zaman. Karena kita nih di Eropa, ya, Eropa itu manajemennya sudah teratur. Habis itu kerja dia. Tapi di Indonesia peluangnya lebar, kesempatan terbuka lebar. Tinggal kalian maunya kemana gitu. Mau jadi influencer, bisa kan gitu. Mau jadi apa, seni budaya, mau jadi bisnis kan bisa, pendidikan, kesehatan, semua terbuka lebar kesempatan kita. Karena Bengkulu Utara ini semua kesempatan itu ke depan kita buka ruangnya, isolasinya kita buka, maka kesempatan itu akan ada di depan kalian di masa-masa yang akan datang. Makasih. Wah, tepuk tangan ya. Tangan dulu teman-teman. Wah, ya. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, apa yang kita lakukan hari ini menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ari. Terima kasih Bapak. Atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain waktu nanti kita masih bisa jumpa. Ini rokok boleh bawa balik? Boleh. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Masa honor saya nggak dikasih? Oh iya, narasumber, Bos. Iya, kita mengundang beliau ini sebagai narasumber, kita honornya, Pak. Iya, ini penyerahan honor. Ya, foto, Bu. Ya, oke, ya. Seperti itu ya. Boleh berdiri teman-teman. Berdiri dulu ya. Berdiri dulu. 1, 2, 3. Smile ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 1, 1, 1, Besok nih. 1. 1. Kalau aku bilang Asa, jawabnya menang. Asa. Asa. Sekali lagi kalau aku bilang Asa, jadi Bupati gitu. Asa. Asa. Wah, luar biasa. Tepuk Tangan tangan. dulu buat teman-teman. Nah, harapannya adalah setelah ini kita lebih bisa saling merangkul satu sama lain untuk tetap mencintai tanah air kita, untuk mencintai daerah kita. Kita kembangkan bersama-sama. Maka untuk mewujudkan itu tadi, salah satu simbol yang bisa mengingatkan ya kita bersama akan hal itu adalah salah satunya lagu Tanah Airku. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh
Terima kasih. Mungkin itu teman-teman sekalian, sekian dari kami berdua mewakili panitia penyelenggara ya. Nanti jangan lupa tanggal 27 kita ke TPS. Ya, Jangan golput ya, Jangan Suaranya golput ya. Berharga. Parah kalian kalau golput. Udah ikut acara ini golput. Wah, itu kacau itu. Berarti tidak jalan berarti ya. Didengar, dilihat tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu tidak jalan berarti. Nah, udah tanggal 27 ke TPS, jangan lupa pilih nomor. Pilih nomor. Wah, itu baru. Masih nyambung. Masih nyambung ya. Itu ya, teman-teman ya. Cukup, Mbak ya? Cukup. Ya, sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bengkulu Utara selalu ada asa, masyarakatnya makmur sentosa. Bengkulu Utara bersama asa, bikin bahagia semuanya. Bengkulu Utara selalu ada asa, masyarakatnya makmur sentosa. Bengkulu Utara bersama asa, bikin bahagia semua.